Lanjutan, gaya hidup mahasiswa merupakan hal yang penting dalam interaksi dengan masyarakat sekitarnya. Nah, ini biasanya di kampus kan ada masyarakat di sekitar kampus ya. Jadi gaya hidup mahasiswa itu diperhatikan dengan masyarakat di sekitarnya. Apalagi waktu kita KKN gitu ya, mengenai KKN. Jadi kita lihat-lihat juga lingkungan tempat kita KKN itu. Jadi menyesuaikan walaupun kita berlebihan atau berpunya gitu kan. Tapi kalau masyarakat di sekitar tempat kita KKN itu orang yang bersahaja dan sebagainya, kita harus bisa mengimbangi gitu ya. Jangan mentang-mentang kita banyak memiliki barang-barang yang mewah kita pakai semuanya gitu. Jadi lihat-lihat juga nih masyarakat di sekitar kita itu sederhana atau gimana. Nah, kita harus dapat menyeimbangkan ya. Nah, hidup sederhana tuh apa saja sih? Membiasakan untuk tidak hidup boros yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau kita tidak punya dalam artian hanya pas-pasan, harus disesuaikan ya, jangan boros gitu ya. Sehingga kita dapat memprioritaskan kebutuhan di atas keinginan. Ya, di atas keinginan kita inginnya apa, inginnya macam-macam, mengikuti gaya hidup teman-teman yang lebih dari kita, tapi kita harus punya skala prioritas ya, tidak tergoda untuk hidup dengan bergelimang kemewahan. Kemudian ilmu pengetahuan adalah kekayaan utama yang menjadi modal utama dari kehidupan itu sendiri. Mungkin orang tua kita mempunyai banyak harta ya, tetapi sebenarnya ilmu pengetahuan adalah kekayaan utama yang menjadi modal kehidupan. Nah, karena kekayaan orang tua kita bisa saja habis terkikis ya, dengan gaya hidup kita yang terlalu berlebihan. Nah, tetapi ilmu pengetahuan itu adalah modal kehidupan. Jadi menyadari bahwa mengejar harta tidak ada habisnya, karena nafsu keserakahan akan selalu menimbulkan keinginan untuk mencari harta sebanyak-banyaknya. Ya, karena hawa nafsu keserakahan itu ya. Nah, apa sih nilai kesederhanaan? Nilai kesederhanaan yaitu tawadu atau rendah hati ya, sehingga mau mengakui kelebihan orang lain jauh dari sifat gila hormat, ambisi, pangkat atau jabatan. Selalu rendah hati walaupun kita mempunyai harta yang berlebih ya, kita tetap rendah hati. Bukan rendah hati beda ya dengan rendah diri. Nah, ini ya, rendah hati selalu ingin merendah saja. Tawadu itu dengan apa adanya ya, adanya kita seginilah kita gitu kan. Kemudian berpakaian sopan dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Jadi di saat kita kalau di Poltekkes kan ada seragamnya ya, jadi walaupun ada yang berlebih ya, seragamnya ya itu juga warnanya gitu kan ya. Tapi di saat kita berpenampilan bebas, nah itu harusnya berpakaian sopan dan sesuai aturan yang ditetapkan. Kemudian merasa cukup, apa sih sederhana? Merasa cukup dengan yang ada, bukan lantaran pasrah, melainkan telah berusaha menyempurnakan usaha. Merasa cukup dengan apa yang ada, cukup saja dengan apa yang ada, itu itulah kesederhanaan ya. Kemudian tidak sombong, tidak menonjolkan diri sekalipun mempunyai kelebihan. Nah itu sederhana, yaitu tidak sombong, tidak menonjolkan diri sekalipun mempunyai kelebihan. Ya biasa aja ada. Ya. Dia padahal bahkan ada mahasiswa yang sangat cantik, tapi dia biasa aja bergaul. Dia tidak memilih-milih teman-teman bergaulnya. Ya, bahkan dia lebih familiar ke sana dan
ke kelompok yang sana dan ke kelompok yang sini ya. Kemudian menyelaraskan antara kebutuhan, keinginan dengan kemampuan secara realistis dan proporsional. Ya, jadi selaras dia ya dengan kebutuhan dan keinginannya. Jadi tidak keinginannya lebih gitu. Ya, yang dibutuhkannya ini, yang dibutuhkannya segini. Tapi keinginannya lebih dari segi ya. Jadi harus bisa melaraskan antara kebutuhan dan keinginan. Kemudian bersabar serta berprasangka baik. Itu sederhana, bersabar dengan apa yang ada pada diri kita saat ini, dan selalu berprasangka baik, terutama terhadap Allah, terhadap Tuhan Yang Maha Esa ya. Selalu bersyukur dengan apa yang dimiliki. Kemudian tidak sombong ketika dipuji dan tidak rendah diri ketika dikritik. Ya, ketika dipuji tidak sombong. Nah, kemudian apa sih manfaat hidup sederhana pada mahasiswa? Mahasiswa dibina untuk memprioritaskan kebutuhan di atas keinginan. Jadi kebutuhannya apa? Misalnya bayar SPP. Kemudian ada teman yang ngajak nonton di mall. Nah, sebenarnya memprioritaskan kebutuhan saat ini itu apa? Ya bayar SPP aja, nggak usah dipakai untuk kebutuhan yang lain dulu. Nah, inilah skala prioritasnya apa gitu ya. Kemudian mengatasi masalah kesenjangan sosial, tidak ada iri, dengki, tamak, egois dan sikap lainnya. Nah ya, jadi tidak perlu orang yang sederhana itu dapat mengatasi masalah kesenjangan sosialnya. Di dalam dirinya sama sekali tidak ada rasa iri. Orang punya HP yang canggih, dia hanya HP yang biasa-biasa aja. Itu tidak iri, tidak dengki ya. Nah, kemudian kita udah punya HP 1, kemudian mau beli lagi HP lagi, punya 3, 4 gitu ya, itu namanya tamak ya. Nah, kemudian menghindari dari keinginan yang berlebihan. Jadi bisa menghindari keinginan-keinginan kita yang berlebihan. Nah, jadi bisa juga menerima masukan-masukan ya dari temannya. Oh, kamu ini terlalu berlebihan, kamu kan udah punya HP 1, ngapain beli HP lagi? Nah, itu ya, jadi untuk dapat menghindari dari keinginan yang berlebihan, itu dapatlah kita berteman dengan orang-orang yang berperilaku sederhana ya, berperilaku mempunyai nilai-nilai kesederhanaan di dalam dirinya walaupun dirinya berpunya. Sehingga apa, gaya hidup sederhana perlu dikembangkan sejak mahasiswa. Jadi sejak kalian menjadi mahasiswa ini, kalian kembangkanlah hidup sederhana, karena nanti kalian akan terjun ke masyarakat, bahkan kalian akan menjadi masyarakat itu sendiri gitu ya, akan berinteraksi dengan masyarakat lainnya di luar dari mahasiswa ya. Jadi perlulah dikembangkan hidup sederhana ya, karena sepanjang sekarang kalian, walaupun kalian berpunya, itu bukan punya kalian ya, tapi punya orang tua kalian. Fasilitas-fasilitas, segala kendaraan, HP ya bukan punya kalian, punya orang tua yang dititipkan kepada kalian gitu. Walaupun judulnya kalian diberi gitu kan, tapi itu bukan punya kalian gitu ya. Nah, yang ke-9 adalah mandiri. Mandiri artinya tidak banyak tergantung kepada orang lain. Nah, mandiri bukannya mandi sendiri ya, tapi tidak banyak tergantung pada orang lain. Memang kita manusia adalah hidup makhluk sosial ya, makhluk sosial yang bisa berinteraksi dengan orang lain, tetapi jangan banyak tergantung. Di sini dikatakan tidak banyak tergantung, berarti ada beberapa yang bisa juga bergantung kepada orang lain gitu kan ya. Nah, misalnya keinginan atau keinginan pribadi untuk bersosialisasi itu kan juga tergantung pada orang lain. Kalau tidak ada orang lain, bagaimana kita mau sosialisasi gitu kan ya. Nah, tapi itu
kata-kata tidak banyak tergantung berarti ada sedikit, ya, sedikit yang bergantung pada orang lain. Contohnya tadi untuk sosialisasi kita perlu orang lain. Nah, apa sih manfaat kemandirian? Yaitu membentuk karakter yang kuat pada diri individu untuk menjadi tidak tergantung pada terlalu banyak kepada orang lain. Misalnya saja tidak banyak bergantung pada orang lain, sedikit-sedikit minta bantu, sedikit-sedikit minta bantu, padahal bisa dikerjakan sendiri. Misalnya tugas bisa dikerjakan sendiri, tapi ada yang tidak mengerti, maka kita akan tergantung pada teman kita atau dosen untuk tempat bertanya, atau kalaupun tidak ada tempat bertanya kita bisa searching. Nah gitu ya. Nah ya, jadi jangan terlalu banyak tergantung, berarti sedikit saja bolehnya. Kemudian mengoptimalkan daya pikir guna bekerja secara efektif. Nah, bekerja secara efektif tidak tergantung pada orang lain. Masa sih mengerjakan tugas harus nunggu dulu kawan-kawannya, kerjain aja dulu gitu kan. Nah, kemudian jejaring sosial yang dimiliki pribadi yang mandiri dimanfaatkan untuk menunjang pekerjaannya, bukan untuk mengalihkan tugasnya. Nah ini ya, jadi menunjang untuk pekerjaannya, tempat kita bertanya itu menunjang ya, tapi bukanlah itu satu-satunya ya, bukan untuk mengalihkan tugas, jadi tugas dikerjain kawan-kawannya, bukan. Kemudian tidak akan menjalin hubungan dengan pihak yang tidak bertanggung jawab demi mencapai keuntungan sesaat ya, tidak menjalin hubungan dengan pihak yang tidak bertanggung jawab demi mencapai keuntungan sesaat. Nah, kondisi mandiri bagi mahasiswa dapat diartikan sebagai proses kedewasaan diri. Artinya tidak tergantung pada orang lain dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi tugasnya mahasiswa belajar. Masa sih belajar harus tergantung pada orang lain. Kalau kawannya mau belajar baru kita mau belajar. Kalau kawannya nggak belajar, kawannya jalan-jalan, kita juga nggak belajar. Nah itu ketergantungan yang aneh gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi tidak tergantung pada orang lain, jadi kita bisa belajar sendiri walaupun kita sendiri, tidak bersama teman gitu ya. Kemudian melaksanakan tugas juga, kita harus bisa melaksanakan tugas kita sendiri gitu ya, baik tugas di rumah ataupun tugas di kampus. Nah, jadi hal ini penting untuk masa depan mahasiswa itu sendiri, di mana mahasiswa itu harus mengatur kehidupannya dan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Nah, jadi mahasiswa bisa mengatur dirinya sendiri. Nah, di kehidupan berikut ya, ke tahun-tahun depannya, dan orang yang di bawah tanggung jawabnya. Nah nanti kan mahasiswa-mahasiswa ini kan nanti udah menjadi dewasa, kemudian akan berkeluarga, yang laki-laki juga akan mempunyai istri dan anak. Nah itu istri dan anak itu adalah tanggung jawab dari seorang laki-laki gitu. Nah seorang ibu bertanggung jawab pada anak-anaknya juga merupakan tanggung jawabnya. Nah itu ya, jadi mulai dari sekarang mulailah hidup mandiri ya, sehingga dapat mengatur kehidupan ya, mengatur kehidupan diri sendiri dan orang lain yang di bawah tanggung jawab kita. Nah kemudian ciri mandiri yaitu 3R ya, reliable, responsible, kemudian reasonable. Apa itu? Reliable itu dapat diandalkan. Kemudian bertanggung jawab. Responsible itu bertanggung jawab terhadap apa yang dibuat serta siap menanggung risiko. Kemudian reasonable itu beralasan. Jadi setiap yang dilakukan dilandasi dengan dasar pemikiran dan tujuan yang jelas. Jadi mempunyai tujuan yang jelas. Apa yang kita lakukan hari ini ada tujuan yang jelas.